Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tidar Muda. Perkenalkan, saya Yunita Puspandari. Dalam kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai salah satu program dari Pusat Prestasi Nasional, yaitu pemilihan mahasiswa berprestasi. Landasan filosofis adanya pemilihan mahasiswa berprestasi ada beberapa hal. Di antaranya adalah untuk memajukan sumber daya manusia, termasuk mahasiswa, dan salah satu hal yang dilakukan oleh Pusat Prestasi Nasional adalah kegiatan kompetisi untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi. Adapun persyaratan untuk peserta yaitu harus terdaftar pada PDDikti dan aktif sebagai mahasiswa program studi untuk sarjana maupun diploma, maksimal adalah semester 6. Bagi mahasiswa maupun mahasiswi yang belum mencapai semester 6, diperbolehkan untuk mendaftar karena batas usianya adalah 22 tahun pada tahun berjalan, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk ataupun kartu izin tinggal terbatas, dan ada indeks prestasi kumulatif yaitu minimal 3 dan belum pernah menjadi pemenang dari Pilmapres tingkat nasional, dan harus ada surat pengantar dari universitas bisa melalui wakil rektor di bidang kemahasiswaan. Untuk perbedaan dari pedoman di tahun 2021 dengan di pedoman di 2022 ada beberapa perbedaan terkait dengan persiapan dan seleksi dari Pilmapres itu sendiri. Saya akan memaparkan dari pedoman Pilmapres untuk tahun 2021. Tahap pertama, nanti mahasiswa dan juga mahasiswi harus mengumpulkan capaian unggulan ataupun portofolio dan gagasan kreatif. Kemudian pada tahap kedua, nanti ada penilaian gagasan kreatif ataupun produk inovatif, kemudian verifikasi portofolio, serta video berbahasa Inggris. Pada tahap ketiga atau tahap final, nanti ada interview, capaian unggulan, poster deskripsi diri, gagasan kreatif, dan juga kemampuan berbahasa Inggris. Sedangkan perbedaan untuk Pilmapres di tahun 2022 ada pada tahap pertama. Di tahap pertama sudah harus mencantumkan video berbahasa Inggris. Sedangkan nanti di tahap kedua tinggal mempresentasikan mengenai naskah gagasan kreatif dan juga deskripsi diri dalam bahasa Inggris. Untuk tahap final tidak ada terlalu banyak perbedaan dengan di tahun 2021. Pada penyelenggaraan Pilmapres Nasional diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional melalui pendaftaran Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud.go.id, ada verifikasi email dari sarjana maupun diploma, kemudian ada tahap seleksi administrasi, yaitu nanti mahasiswa dan juga mahasiswi harus mengupload capaian unggulan, kemudian gagasan kreatif ataupun produk inovatif, serta video berbahasa Inggris. Kemudian seleksi wilayah, nanti mahasiswa itu akan diminta untuk membuat poster mengenai deskripsi diri dan juga poster mengenai gagasan kreatif ataupun produk inovatif. Untuk seleksi nasional awal, nanti ada penilaian pada poster naskah gagasan kreatif ataupun produk inovatif, serta ada verifikasi capaian unggulan. Dan di babak final ataupun di nasional, nanti harus mengunggah deskripsi diri, kemudian ada pembekalan serta asesmen, serta ada wawancara terkait dengan kemampuan berbahasa Inggris. Berikut adalah alur untuk seleksi tingkat program sarjana. Jadi sebenarnya untuk program sarjana sendiri sudah ada alurnya. Jadi nanti berproses di wilayah, kemudian jika lolos nanti akan berproses di seleksi nasional hingga seleksi utama di tingkat nasional pertama. Kemudian untuk alur seleksi di tingkat diploma, adapun prosesnya sama. Perbedaan dengan di tahun 2021, dulu ada perbedaan bahwa D3 itu diurus oleh pusat pendidikan sendiri. Kalau untuk sekarang sudah digabung menjadi satu, tidak dibedakan lagi antara D3 maupun S1 untuk seleksinya. Berikut adalah capaian unggulan ataupun isian dari portofolio yang harus dipenuhi oleh semua mahasiswa maupun mahasiswi. Harus memenuhi paling tidak itu ada 7 bidang capaian unggulan, yaitu yang pertama ada kompetisi, itu bisa terdiri dari olahraga, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian pengakuan, nanti ada lokakarya ataupun menjadi juri dan lain sebagainya. Kemudian untuk penghargaan itu nanti ada capaian atau hasil karya berupa hak atas kekayaan intelektual.
Untuk yang selanjutnya, mengenai karir organisasi itu bisa didapatkan dari organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas ataupun terkait dengan organisasi kemahasiswaan di luar dari universitas. Hasil karya yang yaitu bisa berupa buku yang ber-ISBN ataupun produk inovatif yang lain. Dan untuk pemberdayaan serta aksi kemanusiaan itu juga diperbolehkan asalkan kita tidak membayar kepada pihak tertentu sehingga kita bisa menjadi volunteer itu bisa diakui, tetapi ketika kita harus membayar dan kita mengikuti aksi kemanusiaan itu tidak bisa diakui sebagai sebuah capaian unggulan. Untuk kewirausahaan sendiri nanti itu juga bisa berupa kita menjadi anggota ataupun kita sebagai founder. Untuk berikut sekilas saya berikan informasi mengenai kategori dari pencapaian-capaian unggulan, yaitu skornya untuk kompetisi itu ada di tingkat internasional hingga tingkat lokal. Kemudian untuk pengakuan hasil karya maupun yang lain sebagainya nanti juga sama. Yang membedakan itu nanti kalau untuk organisasi kemahasiswaan. Dari organisasi kemahasiswaan itu di tingkat universitas itu ada nilai, tapi untuk pengakuan dan juga penghargaan itu tidak ada nilai untuk di tingkat universitas. Kemudian terkait dengan penilaian atau kriteria penilaiannya untuk gagasan kreatif itu bisa dinilai dari penyajian ataupun substansi gagasan kreatif serta kualitas dari gagasan itu. Kalau untuk kriteria penilaian dari produk inovatif itu berupa penyajian, kemudian ada masalah yang disampaikan, kemudian terkait dengan solusi dan juga kualitas dari produk inovatif apakah berbeda atau sama dengan produk inovatif yang sudah ada. Kemudian kalau untuk tema yang diangkat untuk di Pilmapres tahun 2022 itu berdasarkan pada SDGs yang sudah diselenggarakan atau diadakan oleh pemerintah dan juga ada terkait dengan revolusi industri 4.0. Jadi ada 17 bidang dalam SDGs yang harus mahasiswa dan juga mahasiswi ambil sebagai tema, itu bisa sesuai dengan bidang minat semuanya ataupun di luar dari bidang minat. Yang penting bisa menjelaskan mengenai SDGs yang dimaksud. Kemudian untuk pedomannya itu untuk gagasan kreatif terbatas pada 20 halaman, kemudian untuk produk inovatif terbatas pada 15 halaman dan itu harus sudah berupa sistem, aplikasi ataupun prototipe terkait dengan produk inovatif. Untuk mengidentifikasi permasalahan di dalam gagasan kreatif ataupun produk inovatif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu harus ada identifikasi permasalahan terkait dengan potensi dan kebutuhan lingkungan, kemudian identifikasi permasalahan harus didukung oleh data yang akurat. Kemudian ada terkait dengan identifikasi kemungkinan solusi apa yang bisa ditawarkan, dan juga harus memberikan sasaran itu berupa berciri SMART. SMART itu adalah specific, measurable, acceptable, dan juga realistic dan time bound. Jadi harus ada tenggat waktu kapan pelaksanaan dari gagasan kreatif maupun produk inovatif itu harus tercapai. Kemudian ada situasi saat ini yang harus juga dipenuhi untuk membahas mengenai gagasan kreatif maupun produk inovatif berdasarkan pada sahabat, yaitu sasaran, hambatan, bantuan, dan juga mengenai tindakan. Jadi semua hal yang terkait dengan hal itu untuk mendukung sasarannya apa dan untuk mencapai sasaran dari yang diharapkan pada gagasan kreatif dan produk inovatif. Kemudian untuk penilaian video berbahasa Inggris dan juga kemampuan berbahasa Inggris nanti juga ada rubriknya tersendiri. Ada berbagai hal yang perlu dinilai, yaitu mengenai current, mengenai konten ataupun overall performance, dan juga mengenai respons ketika nanti ada tanya jawab pas presentasi terakhir di tingkat nasional. Ini tadi terkait dengan penilaian yang untuk komunikasi berbahasa Inggris. Selanjutnya yaitu mengenai penilaian pada tingkat wilayah itu memenuhi nilai capaian unggulan ada 50%, gagasan kreatif itu 50%, kemudian bahasa Inggris itu 20%. Di seleksi tahap nasional 1, yaitu nasional awal, itu nilai capaian unggulan adalah 60%, gagasan kreatif itu 40%, dan babak finalnya adalah capaian unggulan serta gagasan kreatif itu masing-masing 60 dan juga 40%. Berikut adalah prestasi mahasiswa yang sudah diraih pada Pilmapres tahun 2021. Dulu sudah sampai pada nasional awal, yaitu ada Mbak Febriana Aminatul Husna, yaitu sudah masuk pada seleksi di tingkat wilayah dan lolos, kemudian dapat penghargaan dari Bapak Gubernur Jawa Tengah waktu itu,
dan masuk ke tahap nasional awal. Kemudian untuk prestasi di tahun 2022, ada 2 dari tingkat sarjana dan tingkat diploma yang masuk ke tahap seleksi wilayah. Kemudian mereka sudah melaksanakan seleksi wilayah secara online waktu itu. Dan berikut adalah dokumentasi dari coaching klinik juga yang kami lakukan di tahun 2022. Kami menampilkan di sini ada mahasiswa yang berprestasi juara 3 Pilmapres tingkat nasional tingkat diploma di tahun 2020. Ada Mbak Niputu selaku selaku yang sudah meraih prestasi dan memberikan coaching klinik kepada mahasiswa untuk seleksi selanjutnya. Kemudian ada dokumentasi juga terkait dengan proses seleksi di tingkat wilayah waktu itu, ada dari program sarjana maupun program dilaksanakan secara online. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.